Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Mai Putri Windrayani dengan NIM 2002103030005. Yang pertama, bersihkan rumput atau serasa, kemudian ratakan permukaan tanah. Untuk pengambilan sampel tanah utuh, gali tanah sampai kedalaman tertentu, yakni sekitar 5-10 cm di sekitar daerah yang akan diletakkan tabung. Kemudian ratakan dengan pisau. Letakkan pipa di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah. Kemudian pukul pipa dengan menggunakan palu hingga pipa masuk ke dalam tanah. Setelah semua bagian pipa masuk ke dalam tanah, tulis tanah pada bagian atas dengan menggunakan pisau dan kemudian tutup ujung pipa menggunakan plastik yang diikat dengan karet. Lalu gali pipa menggunakan skop. Saat menggali, usahakan ujung skop melebihi ujung pipa yang ada di dalam tanah agar tanah di bawah pipa ikut merekap. Setelah itu, iris kelebihan bagian bawah dengan cara yang sama dengan menggunakan pisau, kemudian tutup ujungnya menggunakan plastik dan diikat dengan karet untuk mencegah terjadinya kebocoran. Selanjutnya, cantumkan label yang berisi lokasi pengambilan, tanggal, waktu, dan kedalaman pipa. Untuk pengambilan sampel tanah agregat, ambil beberapa gumpalan tanah, kemudian masukkan tanah ke dalam plastik dengan hati-hati. Cantumkan label yang berisi nama, contoh tanah, lokasi, titik koordinat, tanggal, dan waktu. Untuk pengambilan sampel tanah terganggu, ambil sisa tanah dari pengambilan sampel tanah utuh yang sudah terganggu dan masukkan ke dalam plastik.
Jangan lupa cantumkan label yang berisi nama, contoh tanah, lokasi, titik koordinat, tanggal, dan waktu. Identifikasi yang kedua yaitu identifikasi warna tanah. Yang pertama yaitu ambil beberapa gram sampel tanah, kemudian beri sedikit air apabila tanah sangat kering, hal ini agar tanah menjadi lembab. Kemudian letakkan tanah di bawah kertas monsel. Kemudian dengan tersebut maka kita dapat mengetahui nilai volume, dan kroma. Berdasarkan identifikasi tersebut, praktikum yang telah dilaksanakan bahwasannya dapat diketahui warna tanah memiliki nilai 2,5 YR, volume 3, dan kroma 2, sehingga dapat diartikan warna tanah tersebut termasuk dusky red. Langkah pertama yaitu ambil segumpal tanah, kemudian basahi tanah dengan air hingga dapat ditekan. Kemudian uleni tanah hingga tanah yang keras menjadi halus dan bisa dibentuk. Bentuk tanah tersebut menjadi bola. Langkah pertama yang perlu dirasakan adalah apakah tanah tersebut bertekstur pasir atau geluh, dan tanah tersebut dapat membentuk bola. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut bukan termasuk jenis pasir. Kemudian pijit bola tanah di antara ibu jari dan telunjuk, tekan dengan lembut hingga membentuk pita. Bentuk dengan ketebalan yang sama hingga panjangnya seukuran atau melebihi jari telunjuk. Dan tanah tersebut dapat membentuk pita dengan panjang kurang lebih 5 cm sebelum putus. Kemudian, berdasarkan pengukuran tersebut menunjukkan ukuran 3 cm sehingga dapat dikatakan tanah ini bukan jenis tanah pasir. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu merasakan tingkat kehalusan lempung atau kekerasan pasir. Caranya dengan mengambil sedikit sampel tanah yang diberi air lebih banyak, kemudian haluskan dengan tangan telunjuk, kemudian rasakan apakah teksturnya halus seperti tepung, kasar seperti gula, atau keseimbang antara halus dan kasar. Berdasarkan identifikasi tekstur tanah yang telah dilakukan, tanah tersebut dapat dibentuk menjadi bola sehingga menunjukkan bahwa tanah tidak bertekstur pasir. Selanjutnya membentuk tanah menjadi pita. Dengan pembentukan tanah menjadi pita menghasilkan ukuran 3 cm. Dan yang terakhir yaitu menentukan tingkat kehalusan butiran, bahwasannya tanah terasa dominan antara lembut dan butiran sehingga tersebut termasuk dalam tanah lempung geluhan. Untuk mengetahui bentuk, tipe, atau tipe struktur tanah, lakukan pengamatan sesuai dengan beberapa bentuk struktur tanah. Amati bentuk manakah yang paling dominan. Ambil beberapa sampel tanah mulai dari ukuran yang paling kecil hingga berukuran paling besar. Setelah itu kategorikan ukuran masing-masing. Ambil 5 buah ukuran kecil, 5 sampel ukuran sedang, dan 5 sampel ukuran besar. Ukur menggunakan penggaris, kemudian catat dan ambil rata-rata dalam setiap kategori ukuran. Pada tahap penentuan derajat kemantapan tanah, gunakan tangan dan jari
untuk merasakan kemantapan tanah berdasarkan tabel. Apakah tanah tersebut termasuk dalam tak beragregat, lemah, atau kuat? Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan bahwa pada identifikasi pertama yaitu tipe atau bentuk struktur tanah tersebut memiliki bentuk yang dominan angular blocky. Bentuk tersebut ditandai dengan bentuk permukaan tidak rata dan pada bidang muka saling memotong dengan sudut lancip. Selanjutnya pada identifikasi yang kedua yakni kelas struktur atau ukuran tanah. Pada sampel tanah tersebut masuk dalam kelas struktur kasar. Hal ini berhubungan dengan bentuk struktur tanah karena memiliki tanah gumpalan menyudut sehingga berukuran sekitar 20-50 mm. Identifikasi ketiga yakni mengukur derajat kemantapan tanah bahwa sampel tanah tersebut masuk dalam kelompok tanah yang berstruktur dengan derajat kemantapan tanah yang kuat dan kokoh pada agregat yang berukuran besar. Hal ini dibuktikan dengan tanah tidak dapat dipecahkan tangan namun menggunakan palu. Namun pada tanah berukuran sedang dan kecil dapat dipecahkan dengan tangan sehingga masuk dalam jenis kemantapan sedang.